Pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur. Pembangunan Papua adalah cerita tentang harapan, tentang upaya merawat kehidupan di ujung negeri. Pelayanan kesehatan hadir bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai panggilan kemanusiaan. Para tenaga kesehatan hadir sebagai pahlawan kemanusiaan, menyusuri jalan, menembus jarak, menyapa anak-anak yang sedang tumbuh, serta warga yang menyandarkan harapan. Inilah cerita tentang pahlawan kesehatan yang menjaga kehidupan di ujung negeri Indonesia. Di balik seragam putih abu-abu, terselip mimpi-mimpi besar anak-anak perbatasan. Agar mimpi itu tetap tumbuh, kesehatan menjadi hal yang tak terpisahkan dari pendidikan. Para tenaga kesehatan dari Puskesmas Kou hadir ke sekolah, memeriksa, mengedukasi, serta menjaga setiap anak tumbuh sehat dan siap belajar. Pelayanan kesehatan ini sudah dilakukan sejak saya berada di sekolah ini tahun 2021. Jadi sejak 2021 itu saya sudah ada pelayanan kesehatan sampai dengan hari ini. Dalam 1 tahun itu kadang 2 kali dilakukan pelayanan. Dampak positifnya itu anak-anak itu mereka ada perubahan dalam kesehatan mereka. Yang tadinya ada yang berat badan itu melebihi. Jadi ketika diperiksa, diberikan motivasi, kemudian pemeriksaan berikut, berat badannya sudah normal. Kemudian ada yang berat badannya kurang, yaitu diberikan obat mungkin tambah darah, sehingga anak itu dalam pemeriksaan berikut, kesehatannya sudah mulai membaik, seperti itu. Jadi terkadang anak-anak itu mereka kebanyakan di berat badan seperti itu. Jadi itu yang dilakukan. Jadi ada juga yang sakit malaria sakit malaria itu pasti ada. Jadi dengan pemeriksaan seperti itu, kemudian obat tambah darah yang diberikan itu dengan pelayanan seperti itu, ada kemajuan buat anak-anak, artinya yang tadinya sakit-sakit sudah kembali baik. Untuk tenaga kesehatan dan untuk guru wajib dikasih tahu, ya. Iya, jadi dari laporan pelayanan seperti ini ya, orang tua juga bersyukur karena anaknya itu bisa yang tadinya berat badannya karena dianggap waduh ini anak perempuan, kemudian badannya gemuk besar, berat badannya melebihi. Jadi mereka senang dengan pelayanan seperti ini. Ketika kami sampaikan, mereka senang. Jadi ada perubahan di diri anaknya seperti itu. Nah ini untuk terkait dengan berat badan, karena orang tua kan kadang melihat anaknya kalau seperti itu, mereka juga berpikir. Jadi kami sampaikan, mereka senang juga. Pelayanan ini terus harus dilakukan, sehingga ini menjadi mungkin dengan perhatian ini pihak sekolah yang lain atau puskesmas yang lain juga bisa melakukan. Dan harapan saya terus saja ada pelayanan seperti ini, karena apalagi kami ini berada di kampung yang jauh dari perkotaan, jadi gampang saja anak-anak bisa kena sakit dan sebagainya. Jadi terus saja pelayanan ini dilakukan seperti yang sudah dilakukan dengan pemberian obat seperti itu. Iya.
sini tong dicek darah, tensi, dan di sini juga tong bisa tahu tong penyakit apa yang itu. Jadi tong bisa bersyukur tim kesehatan bisa datang ke sini untuk periksa tong di sini. Saya harapan ke depan agar tim kesehatan bisa datang ke sekolah-sekolah lain, karena tidak semua sekolah bisa dapat kayak seperti begini. Di sini di sekolah-sekolah yang lain mungkin bisa ada yang tinggal, contohnya di Moso itu kan jauh dari kota toh, jadi kayak tim kesehatan jauh dong, tidak bisa ke sana. Jadi saya terima kasih sekali kepada tim kesehatan yang sudah datang ke sini. Di sekolah perbatasan ini, kesehatan menjadi awal dari segala harapan, karena dari anak-anak yang sehat akan tumbuh masa depan Papua. Dari sekolah perjuangan, para tenaga kesehatan berlanjut ke kampung, menjemput harapan warga di tempat yang jauh dari akses kesehatan. Kampung Moso menjadi salah satu tujuan pelayanan kesehatan. Kita lihat Kampung Moso ini kan sebagai kampung yang paling terletak kan strategis, karena pas di daerah perbatasan antar kedua negara Indonesia PNC. Jadi memang masyarakat kami di Kampung Moso ini juga unik karena menggunakan beberapa bahasa. Jadi bahasa utama ya bahasa Indonesia, bahasa kedua bahasa sehari-hari lah itu bahasa Benji, dan juga ada bahasa suku kami di sini. Dari jadwal yang sudah ditentukan, agenda yang ditentukan, memang di Moso itu dapat setiap bulan ada pelayanan dari kesehatan, dari puskesmas di Sko, di Muaratami. Setiap bulan itu selalu ada pelayanan ke postu di Moso ini. Jadi itu kan dari kami pemerintahan kampung maupun semua masyarakat Moso ini menjadi suatu tugas yang paling utama, dan kami lihat itu suatu respon yang luar biasa dari pemerintah provinsi maupun kota sampai ke distrik, semua khusus pelayanan kesehatan di Kampung Moso ini luar biasa. Ini kan kesehatan paling utama sekali Papua, jadi untuk membantu generasi penerus masa di Papua sehingga dapat pelayanan yang baik, juga melalui gizi seperti stunting dan lain-lain, yang gizi yang baik, sehat, semoga untuk memajukan bangsa Papua maupun di Indonesia secara umum, negara Indonesia ini ke depan lebih baik dan lebih maju lagi. Mereka tidak memandang, kan mungkin beda suku, ras, lain-lain kan tidak memandang itu kan, dan maupun kami masyarakat sendiri Kampung Moso juga begitu. Jadi kami punya
tujuan utama harapan kami itu kami harus terima mereka supaya mereka bisa bantu kami. Ya, kalau kami tolak mereka atau kami anggap mereka kan dari suku atau ras lain, suku lain kan namanya kami rugi sendiri lah masyarakat ini. Ya, jadi kami masyarakat maksud secara keseluruhan kami tidak ada istilah sukuisme atau rasisme, tidak ada. Kami pokoknya dari pelayanan kesehatan sangat kami terima. Ya. Kesehatan masuk ke sini, jadi mama lihat bagus, baik begitu. Sekarang macam dulu tidak ada ini, sekarang ini baik. Kesehatan ini posyandu, kader ini lansia, ini stunting, semua apa itu mama lihat baik, bagus. Mama senang doang datang ke sini, berobat, baru pulang. Kalau tugas kami di kampung sini, kalau setiap posyandu kita bantu-bantu ukur anak-anak, timbang mereka, bantu-bantu bidan dorong, suster dorong begitu. Terus di sisi lain, macam ibu mau persalingan, kita bantu. Mereka kesini minta bantu, kita telepon bidannya, naik baru kita sambil bantu sama-sama. Bantu melahirkannya biasanya di dalam rumah, kalau sudah tidak bisa berarti dibawa turun ke rumah sakit. Kalau di rumah tidak berarti biasa ada yang di hutan juga, di pinggir rumah begitu. Kita tugas begitu. Terus kalau dari kesehatan ada yang mau makanan tambahan begitu, kita bantu angkat begitu, antar ente tambahan begitu dari dinas. Yang paling banyak di sini itu batuk, terus kaki luka-luka itu gatal-gatal begitu, itu banyak. Batuk, terus ada yang buang-buang air, penyakit macam-macam lah, bukan satu saja tapi macam-macam penyakit, sejenis penyakit. Ada malarianya lagi. Bagi warga Kampung Muso, kehadiran tenaga kesehatan adalah rasa aman, keyakinan bahwa negara hadir menjaga kehidupan. Pengabdian para tenaga kesehatan tidak berjalan sendiri. Di balik setiap layanan kesehatan, ada kerjasama, ada kepedulian, dan ada kebersamaan. Kader posyandu, bidan, dokter, dan puskesmas menjadi satu kekuatan, saling menguatkan demi memastikan setiap ibu, setiap anak, dan setiap warga mendapatkan hak dasarnya atas kesehatan. Saya tolong partes, pernah waktu itu menolong ibu melahirkan orang dari PNJ, melahirkan di kampung Skosai, itu melahirkan di tengah kebun gitu, di tengah kebun, jadi melahirkannya di kebun. Terus anaknya lahir masuk ke dalam liang, jadi tidak lahir di dalam rumah, jadi dia masuk ke dalam liang. Itu pengalaman pertama, saya jadi di situ, potong ari-arinya di situ, di dalam kebun dan di liang itu. Itu pengalaman yang paling pertama kali ya, yang paling bikin kok seperti ini gitu kakak. Nah sebenarnya itu setiap posyandu selalu bidan kadang melakukan penyuluhan, entah itu penyuluhan tentang balita, penyuluhan imunisasi, terus ada juga kita kelas, namanya kelas balita. Nah dulu itu juga ada kelas balita di Muso, tapi sekarang karena Muso jauh, jadi kita melakukan kelas balitanya di sekitaran wilayah puskesmasku. Kelas balita itu dulu
ini mengumpulkan anak-anak balita sekitar 10-15 dengan ibunya. Nanti kita kasih materi tentang tumbuh kembang balita, tentang MPASI, tentang ASI eksklusif, sama biasanya tentang penyakit yang biasa diderita oleh bayi balita. Biasanya itu diare, ada batuk pilek gitu, Kak. Kita turun. Kalau misalnya pas posyandu, kalau kegiatannya posyandu, berarti yang harus kita pastikan satu alat ukur, alat timbang. Cuma biasanya karena kita di sini punya, di pustu kita punya ada, di posyandu ada, jadi kita menggunakan alat yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu membawa lagi dari puskesmas. Hanya saja ketika mungkin baterainya habis atau mungkin alatnya sudah mulai usang, nah itu yang harus kita persiapkan. Nah, setiap kali turun, kalau misalnya kita turun bersamaan juga dengan pengobatan biasanya tergantung ada tidaknya dokter. Kalau misalnya ada dokternya ikut, berarti kita siapkan obat-obatan. Tapi kalau misalnya dokternya berhalangan, kebetulan karena di puskesmas kami dokter ada cuma satu. Jadi kalau misalnya dokternya berhalangan, maka yang jalan hanya posyandunya saja. Nah, pengobatannya ditunda. Nah, kalau misalnya pengobatan ditunda, berarti obat-obatan kita tidak bawa, seperti itu. Jadi yang dipersiapkan lebih kepada untuk posyandu dan juga untuk screening. Nah, screening itu yang kita lakukan biasanya pemeriksaan. Seperti yang kalau teman-teman lihat ada pemeriksaan darah. Di sini, di Moso, karena tinggi kasus malaria untuk infeksinya, maka kita persiapkan alat pemeriksaan buat malaria. Tantangan terbesar adalah karena kita jobnya banyak, bukan cuma kita harus kita dituntut untuk fokus ke luar. Kegiatan-kegiatan yang tadi sifatnya kita turun lapangan ke sekolah, kita turun ke masyarakat langsung, berikan promosi, berikan edukasi, ya pengobatan langsung di tempat-tempat yang terpencil ya. Tapi di sisi lain kita juga dibutuhkan di puskesmas untuk standby. Jadi kalau saya secara pribadi sebagai profesinya dokter, agak berat tantangannya karena saya harus memilih saya harus kemana. Sko, susahnya kalau ke sini aksesnya agak susah. Aksesnya agak susah karena kita membutuhkan ambulans. Sedangkan ambulans kita cuma satu. Ambulans itu dipakai buat macam-macam, buat rujukan, buat kita ke luar-luar seperti ini. Dan kalau misalnya kita jadwal keluar gedung pun tidak cuma satu, kadang satu hari mungkin bisa 2, bisa 3 tempat yang harus kita kunjungi. Nah, kalau seperti itu biasanya kita memilih harus pelayanan di mana, karena misalnya mobilnya harus dipakai di yang dekat-dekat, terus juga harus standby juga, otomatis yang jauh kita tunda. Nah, itu akhirnya ya tadi mengikuti jadinya kan, berikutnya masalahnya adalah ya pasiennya jadi nggak mau datang lagi ya karena jadwalnya berubah, terus kita miss dalam perkembangan pertumbuhannya, dalam pengobatannya kita jadi tidak terkontrol lagi, ya mengikuti masalah yang lainnya, tapi masalah akses salah satunya itu juga. Pendapat dari seorang dokter, maka saya akan bilang kesadaran seseorang tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan itu pertama. Contoh, jika di keluarga ada satu orang saja yang benar-benar aware terhadap pentingnya makanan yang bergizi yang harus dimakan oleh keluarganya dan itu diperhatikan secara baik, maka harapannya
di keluarga tersebut akan sehat dan tidak akan, ya pertumbuhannya akan terjaga, akan baik, ya perkembangan anak-anaknya akan baik dan tidak ada penyakit-penyakit metabolik, ya tidak ada penyakit-penyakit. Jadi jika di keluarga saja bisa sadar akan masalah, pentingnya masalah kesehatan, bagaimana caranya mereka menjaga dirinya mereka, bagaimana mereka sadar akan penting untuk kita rutin periksa kesehatan, seperti itu saya rasa kesehatan lingkungan akan juga semakin banyak gitu. Jadi menular gitu, dari satu keluarga lain juga akan terpacu, ya akan ini. Puskesmasko memiliki tugas dan peran puskesmas sesuai dengan Permenkes 19 tahun 2024. Salah satu tugas dan peran puskesmas adalah melakukan pelayanan kesehatan di wilayah kerja. Yang berikut meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan di wilayah kerja Puskesmasko. Puskesmas, salah satu tugas puskesmas yaitu berkoordinasi, dan itu merupakan salah satu visi misi puskesmas ya. Misinya adalah kami membangun lintas kerjasama lintas terkait dalam koordinasi dan kolaborasi supaya memperkaya masukan-masukan untuk kami melaksanakan program kesehatan di wilayah kerja kami. Jadi kami melakukan koordinasi dan kolaborasi terhadap seluruh stakeholder yang ada di wilayah kerja kami. Salah satunya adalah harus ke sekolah, harus lewat lembaga masyarakat, lembaga adat, dan semua stakeholder yang mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu untuk mendukung pelayanan kesehatan kami di wilayah kerja Puskesmas. Harapan kami di Puskesmas, salah satu puskesmas yang terjauh dari kota, artinya dia ada di letak perbatasan PNJ dan Indonesia. Kami punya harapan pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terus melihat, memberi perhatian khusus kepada kami di Puskesmas yang menjadi beranda Indonesia, bahwa orang luar akan menilai Indonesia hanya dengan melihat puskesmas ini. Sehingga butuh perhatian penuh oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk pelayanan puskesmas. Meskipun kami kerja di sini, ada berbagai banyak kekurangan kami, misalnya SDM kami sangat kurang ya, dalam arti kami belum punya dokter gigi di tempat ini ya. Kami belum punya dokter gigi di tempat ini, dan kami sudah punya apoteker kemarin saja baru masuk, padahal itu menjadi perhatian penuh untuk pemerintah, harus benar-benar melihat layanan kesehatan dasar yang paling utama ya, paling utama di masyarakat kami. Dan kami di wilayah SKO 90% itu adalah masyarakat asli orang Papua. Perhatian pemerintah sudah lumayan ya. Ya, harapannya lebih ditingkatkan karena kita yang ada di sini tahu bahwa kondisi air bersih di sini sangat kurang ya. Harapannya itu bisa menjadi, ya karena tadi itu menjadi permasalahan utama di sini. Harapannya, karena saya sekarang udah nggak di Ngusu ya, tapi masih tetap melakukan pelayanan di Ngusu. Mungkin kedepannya saya berharap ibu-ibu ini sadar gitu kalau kesehatan itu penting. Jadi
kalau kita datang untuk posyandu tidak usah dipanggil, jadi kan ada jadwalnya tuh. Nah, kalau bisa mereka sudah datang seperti biasa untuk bawa anaknya timbang, ukur berat badan, tinggi badan, sama imunisasi. Sama tetap PMT ya, yang untuk anak-anak yang kurang gizi atau anak-anak stunting tetap dikasih PMT. Sama mungkin pemerintah kampung musuh mungkin bisa menyediakan tetap PMT setiap bulannya, misalnya dikasih telur atau susu. Kan ini kacang hijau ya. Begitu keinginan saya sebagai bidan. Khususnya di wilayah Sukomabu, di wilayah Puskesmas Suko ya Kak. Ada ini nih, pakai ini begini. Ini kakinya ke sana. Harapan kami itu cuma di sini, kami mau ini cuma di puskesmas ini masih kosong. Jadi harapan saya macam ada suster yang bisa tugas ya. Ada petugas yang bisa mau tetap sama kita di sini. Itu saja harapan saya. Di sini kan kita kader saja yang tinggal, tapi tidak ada bidang yang tinggal sama kita lagi di sini. Di ujung negeri ini, pahlawan tidak selalu memakai seragam perang. Mereka memakai stetoskop, senyum, dan ketulusan. Dari sekolah hingga kampung, para pahlawan kesehatan terus menjaga kehidupan. Inilah Papua Membangun. Membangun manusia sehat, membangun harapan untuk Papua, dan untuk Indonesia.